Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agli Novianto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Pada saat ini saya bersama Pak Abdullah. Beliau merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Simpang Pasuruan. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kita akan mengadakan supervisi Pak ya. Iya. Jadi di supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, yang saat ini kita lakukan ini adalah pra-observasi, di mana tujuannya ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi siswa. Nah, untuk pra-observasi ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Langsung pertama Pak ya, kira-kira Pak, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Tujuan yang disampaikan dari teks materi berita ini menumbuhkan sikap menyadari kebebasan dalam sikap bergotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat tentang teks berita itu sendiri. Jadi ada beberapa tujuan yang Pak capai, tapi lebih ke menunjukkan sikap dari Pak ya. Iya, ada gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang mau Pak capai? Area yang kita ingin dicapai itu yang pertama sikap kejujuran, yang kedua gotong royong dalam menyelesaikan tugas, yang ketiga berani mengemukakan pendapat. Ada 3 Pak ya, ada gotong royong, kemudian berani mengemukakan pendapat dan sikap kejujuran. Iya. Nah, jadi lanjut Pak. Kemudian kira-kira Pak, apa model dan metodenya Pak yang akan digunakan nanti? Metode itu yang digunakan nanti kita sediakan suatu teks berita, lalu memberi tugas kepada siswa, kemudian bertanya dan berdiskusi. Jadi secara ringkasnya, secara diskusi, tanya jawab dan penugasan. Begitu ya. Untuk model sendiri Pak, model apa? Modelnya itu berbasis masalah. Berbasis masalah PBL Pak ya. Ya. Jadi nanti Bapak akan lebih metodenya menyediakan teks berita, penugasan, serta diskusi kelompok Pak ya. Dan modelnya itu PBL, berbasis masalah. Kemudian Pak, kira-kira apa media yang akan Bapak gunakan? Media yang digunakan nanti kita sediakan suatu teks berita yang berdasarkan sesuai unsur-unsur teks berita yang dikenal dengan melalui pusat doa, lalu memberi penugasan dan diskusi kepada siswa. Jadi gitu Pak ya? Iya. Nah kira-kira kapan akan melaksanakan hari itu Pak? Insya Allah Rabu. Tanggal berapa? 8 ini jam 4 dan 5 di Bapak A. Bapak A ya? Iya. Jadi Pak, nanti di hari Rabu jam 4.05 di kelas 8A saya akan datang ke kelas Bapak. Insya Allah. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan juga melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bapak nanti. Iya. Kemudian nanti setelah melakukan observasi kelas,
kita akan mengadakan pasca observasi yang namanya akan didampingi oleh pengajar praktek. Iya. Mungkin Bapak udah tahu, Bu Yulianti kan. Iya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Oh, dari pertemuan ini ya, itu banyak suatu hal yang mendukung tentang tugas kita sebagai guru. Yang pertama akan menimbulkan suatu kritikan atau info baru. Yang kedua nanti akan timbul kesan dan kesan, mana yang lebih bagus, mana yang kurang bagus, mana yang dilanjutkan, mana yang harus dikurangkan dari tentang sistem didaktik dan metodik itu sendiri. Baik Pak, saya terima kasih atas waktunya dan berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu lagi pas observasi di kelas 8A itu di hari Rabu jam 4.05. Ya, terima kasih Pak. Oh iya, Demikian percakapan observasi kami. Sampai ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa semuanya sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong dipimpin oleh ketua kelompok. Ya, mana ketua? Siap. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya tolong diperiksa baju. Apakah sudah rapi atau belum? Untuk wanita, jilbabnya apa sudah rapi atau belum? Nah, jangan laki-laki lihat jilbab. Apa laki-laki yang berubah jadi Herianti, jangan kau jangan itu jadi dia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memberikan segala kepada Tuhan. Kita main dulu. Bisa jawab? Bisa? Coba ketawa. Coba ya. Bisa? Bisa? Menangis. 1, 2, 3, menangis. Bisa? Bisa? Ketawa sambil menangis. Ketawa dulu, sambil menangis. 1, 2, 3. Tidak bisa. Kalau ada yang bisa, saya kasih. Ambil tanda. Ambil Reza. Anissa. Hah? Yes. Anissa. Main. Coba ini. Adinda. Tuh. Dimas. Pada minggu yang lalu, sini kita sudah belajar tentang integrita. Pada integrita ada 5 unsur. Ada yang masih ingat? Pada minggu yang lalu sudah belajar tentang integrita. Integrita ini yang pertama tujuan yang ingin kita tercapai, siswa harus bersikap yang positif. Nanti apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan harus kita tulis menjadi integrita yang objektif, yang apa adanya, bersifat gotong royong itu dikurangi dan percaya diri.
Unsur-unsur tek beritanya apa? Yang pertama apa? Ah? Tahu. Coba. Ayo. Apa? Yang kedua? Siapa? Tiga? Keempat? Bella, kita belajar sini. Tadi kita sudah belajar panjang lebar. Nah sekarang kita mengadakan diskusi. Kerjakan tugasnya. Kamu lihat mana dalam teks itu ada unsurnya ya. Baca. Jangan baca. Ada yang mau tanya? Ada yang kesulitan? Kelompok 1 ada yang kesulitan? Ada yang mau tanya? Ya ada. Kamu? Ya ada. Kamu? Sudah belum? Sudah. Oh ya sudah. Kalau sudah, kelompok 1. Mana jawabannya? Yang dikatakan unsur 5W plus 1H itu ada? Oh. Kamu? B. Ini kelompok 5, kamu jawabannya apa jawabannya? D. Oh. Ada yang bisa membantu jawaban yang benar? Ada? Siapa namanya? Amel. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan Mel dari kasih tanggapan dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5. Silakan. Aku jual berani lo kalau jawab salah lebih guru pula kau nih. Coba. Kelompok A salah karena banyak ada. Orang kan, iya sedangkan kita nih rumusnya 5W plus 1 W saja sudah 5. Makanya kita menjawab harus teliti ini. Wow, bos. Ini biasa sudah terbalik ini, bos apa bos ini? Ini biasa sudah terbalik ini, datang terus. Yang kelompok 3 salahnya karena Dia jawab apa dia jawab? D. B. Oh iya. Ya buat buat. Ini sudah salah nih. Tahu tidak ada yang ini, bentar. Terus. Yang kelompok Hari ini mungkin cukup batas ini hak pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan ilmu apa yang dapat dari ini? Silakan. Yo, yang kita ambil hari ini belajar ini ilmu apa yang dapat? Pengetahuan apa yang kita dapat? Kuat, kamu. Siapa namanya? Diana. Riana. Silakan apa ilmu yang kita dapat hari ini? Oh, teks berita. Ada nak nambah lagi? Ada yang nak minta apa? Teks berita. Ada lagi? Oh, dalam teks berita itu istilahnya ada unsur. Kalau teks berita yang sempurna ini apabila ada 5 unsur ini, 6 unsur, 5 wordnya, 5 winya, 1 poin. Lebih dan kurang, Pak mohon maaf. Semoga belajar hari ini berkah, ilmunya lekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akli Novianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Pada saat ini kami ada di tahapan ketiga, yaitu pasca observasi dalam supervisi dalam akademik. Nah, kembali bersama Pak Abdullah. Ya, saya sendiri, Bapak Abdullah. Apa kabar, Pak? Sebagai guru bahasa Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik Pak, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Oke. terkait
observasi yang kita lakukan di kelas tadi. Ya. Langsung saja Pak ya. Bagaimana perasaan nih Pak setelah melakukan observasi di kelas tadi? Waktu awalnya sebagai kesepakatan kita, saya merasa senang sekali menerima tugas ini yang diemban saya. Tetapi setelah berjalan dalam waktu kegiatan proses belajar mengajar agak terasa grogi sedikit. Jadi agak terhambat juga lah cara penyampaian dalam prosesnya itu. Gitu saja. Tapi tetap berjalan dengan baik. Oh, jadi berjalan dengan baik Pak ya? Ya. Meskipun ada rasa grogi sedikit. Ada. Dapat dijelaskan kembali Pak tentang area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas tadi. Pengembangan tadi ya yang pertama siswa dapat bekerja sama atau gotong royong. Selain itu juga siswa melatih siswa untuk jujur. Kemudian selain jujur, siswa harus berani bertanggung jawab mengungkapkan pendapat dalam kegiatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi gitu Pak ya? Iya. Nah, dari area pengembangan yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira menurut Bapak nih, sudah berhasil belum dilakukan di kelas? Insya Allah dapat berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan dalam siswa bertanggung jawab melaksanakan tugas. Kira-kira Pak, apa sih kekurangannya? Kekurangan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan tugas diskusinya itu siswa kurang fokus. Karena ya mungkin cuacanya yang panas atau kadang-kadang dia sambil melaksanakan tugas ada yang bercerita tentang hal lain di luar tugas kita. Jadi dalam di kelas tadi ada beberapa siswa yang terlalu fokus Pak ya? Iya. Yang disebabkan karena mungkin situasi dan kondisinya. Iya. Gitu. Nah, kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Itu ya karena hal itu terjadi karena udara yang di dalam ruangan ini terasa panas. Mungkin kedepannya ini kita cari ruangan yang lebih luas lagi, kemudian yang didukung oleh fasilitas adanya kipas angin sehingga suasana dalam kelas ini terasa dingin dan nyaman sejuk. Mungkin kami pindah ke labor atau ke labor bahasa. Gitu Pak ya? Ya. Jadi dengan suasana yang dingin, sejuk, mudah-mudahan pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi Pak ya? Iya. Kira-kira kapan Pak akan melaksanakan rencana itu Pak? Oh itu mungkin minggu depan, insya Allah minggu depan. Ada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Oh, minggu depan pada Ya. pertemuan berikutnya Pak ya? Baik Pak, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak. Semoga rencana Bapak ke depannya itu lebih berhasil dan dapat Ya, dilakukan sama-sama. dengan baik. Amin. Terima kasih Pak. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.